Assalamualaikum. Ya, 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran haji ini, ya, kita berdoa, ya. Semoga ilmu yang kita beroleh bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang banyak, dan semoga pembelajaran haji ini bisa menjadi ya, siapa yang mau pimpin doanya haji ini? Ya, silakan ke depan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya. Setiap pertemuan IPA kita sudah bahas mengenai keyakinan kelas, ya. Iya. Di antaranya keyakinan kelas kita adalah yang pertama berpakaian yang rapi. Iya. Terus berkata yang sopan. Terus melaksanakan proses pembelajaran dengan tertib dan aman. Dan tenang, sudah lupa lagi ya. Iya. Iya. Jadi Ibu mohon itu keyakinan kelas yang kita buat itu ya diingat ya. Jangan dilanggar karena keyakinan kelas itu kita sudah kesepakati secara bersama-sama. Ibu guru absen dulu ya. Ya, mana ketua kelasnya yang tidak hadir ketua kelas? Iya. Bagaimana kabarnya Muhammad Zikri? Iya, Muhammad Zikri sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Iya, 2 hari. Siapa yang bertetangga dengan Muhammad Zikri? Saya, Bu. Iya, kalau bertetangga dengan Muhammad Zikri, dijenguk Muhammad Zikrinya, ya? Iya, dijenguk supaya dia cepat sehat. Jangan hanya tetangga, teman-teman yang lain juga bisa kalau sore jalan-jalan pergi jenguk Muhammad Zikri. Iya. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai materi kita yang berjudul mata. Salah satu alat indera yaitu berupa mata. Ada yang masih ingat materi pembelajaran kita yang minggu lalu? Oh iya, silakan Murni. Mata merupakan salah satu alat indera manusia. Mata memiliki fungsi untuk melihat. Adapun bagian-bagian mata ada sclera, retina, iris, pupil. Iya. Jadi tepuk tangan buat Murni ya. Iya. Gue mau tanya, ada yang punya cita-cita di sini? Saya, Bu. Iya, tentunya semua punya cita-cita. Bagaimana cara kita untuk meraih cita-cita? Iya, tentunya kuncinya harus rajin belajar. Jangan lupa kita berdoa. Nah, belajar di situ masuk juga kalau kita rajin setiap hari belajar itu juga termasuk kategori kita berusaha ya. Mengerjakan tugas itu kategori kita berusaha ya. Jadi kuncinya supaya kita sukses adalah kita harus belajar. Ya. Ya. Jadi hari ini kita langsung masuk saja ya mengenai materi kita yaitu telinga. Ya. Telinga.
Ya, lanjutan dari sistem indera yang kemarin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan ada 3 poin. Ya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 8 bagian telinga melalui pengamatan pada torso dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi bagian telinga dengan tepat menggunakan kalimat sendiri. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan proses mendengar pada manusia dengan menggunakan kalimat sendiri. Ya. Ya, silakan dicatat dulu tujuan pembelajarannya. Iya. Jadi, pada tujuan pembelajaran ini nanti kita akan diskusi, ya. Diskusi, setelah itu Ibu Guru bagikan LKPD, terus diskusi, setelah diskusi maju tampilkan hasil kerjanya, ya. Nah, presentasi di depan, nah, yang aktif tidak aktif nanti Ibu Guru nilai. Ya? Iya. Ibu Guru kan yang kemarin sudah berdasarkan hasil asesmen kita sudah bagi hasil kelompok, toh? Iya. Dari hasil kelompok itu, Ibu Guru sudah bagi-bagi. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah masih diingat, ya? Iya. Iya. Jadi untuk memfokuskan dan bahwa kita siap hari ini belajar, kita lakukan dulu ice breaking, ya? Iya. Supaya kita siap, jangan lagi ada mengantuk, fokus, ya? Siap, kita lakukan ice breaking, ya? Kata kuncinya Ibu Guru bilang, ya? Kata kuncinya Ibu Guru bilang. Sudah siap? Siap. Ibu Guru bilang berdiri. Ibu Guru bilang tepuk tangan. Ya, sekali lagi. Belum fokus. Ulang. Kata kuncinya tadi? Ibu Guru bilang. Ibu Guru bilang tepuk tangan. Ibu Guru bilang duduk. Tepuk tangan. Berdiri. Iya, alhamdulillah sudah fokus semua, ya. Iya. Iya. Yang ini Ibu Guru pegang adalah contoh organ, ya. Jadi ini namanya torso, ya. Ini namanya torso, ya. Ada yang tahu organ apa ini? Telinga. Iya, organ telinga. Nih di kelompok sini lihat, sudah lihat ya? Iya. Ini contohnya torso, toh? Kalau yang gambar yang biasa Ibu Guru tampilkan itu gambar, itu namanya carta. Kalau padatan yang seperti ini namanya torso. Berarti ini torso dari telinga. Iya, torso dari telinga. Apa yang Anda ketahui tentang telinga? Ada yang bisa? Iya, silakan. Telinga merupakan alat indera. Iya, telinga merupakan salah satu contoh alat indera. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Iya, telinga bisa berfungsi sebagai alat komunikasi. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Telinga berfungsi sebagai alat pendengaran. Iya, telinga berfungsi sebagai alat pendengaran. Oleh karena itu, karena fungsi telinga itu sangat urgen, begitu ya? Ya, jadi kita harus menjaga telinga kita dengan baik. Ya, adapun torso telinga ini terdiri dari bagian-bagian, ya, dan ada fungsi-fungsinya masing-masing, ya, sehingga kita bisa mendengar, ya. Iya, itu nanti yang hari ini yang akan kita diskusikan mengenai bagian-bagian dan fungsi dari telinga, ya. Kelompok 4, ya. Iya, Bu. Kelompok 3, Bu. Iya.
Sudah dilihat LKPD-nya? Iya, jadi itu nanti LKPD-nya dijawab sesuai dengan instruksi yang ada. Ya, ini ya, tiap siswa nanti di situ menjawab. Ya, nah, diskusikan dulu bersama-sama. Setelah itu, kalau selesai bisa dicatat ya di LKPD-nya yang disediakan. Tapi jangan lupa fungsinya di situ ya, bahwa ada satu LKPD yang akan dipaparkan di depan ya. Ya, perhatikan gambar telinga berikut ya. Ya. Pada gambar di bawah ini informasi apa yang Anda dapatkan? Sudah paham? Ya, atau ada yang bertanya? Ya, silakan. Apakah bagian telinga yang kita pelajari ini ada hubungannya dengan suara yang kita dengar? Iya, jadi bagian-bagian telinga yang kita pelajari hari ini itu telinga ini memiliki bagian-bagian. Di mana bagian-bagiannya itu memiliki fungsi masing-masing. Dari bagian dan fungsi telinga ini, maka nanti kita bisa mendengar. Pertanyaan dari Putri tadi, nanti itu kita diskusikan. Ya, ada kesimpulannya itu pada bisa dilihat itu bagian bawah LKPD. Berdasarkan hasil pengamatan bagian dan fungsi telinga di atas, jelaskan proses mendengar pada manusia. Ya, ya, bisa dimulai diskusinya, silakan. Kenapa ada masalah? Tidak, Bu. Ya, dicocokkan gambarnya ini misalnya kalau nomor ikan ini 1, ini 7. Berarti di sini sesuaikan dengan kolomnya 7 itu apa? Iya. Hasan Chandra, bagaimana? Ada masalah? Ya, ini diisi. Ini kenapa yang dilihat-lihat saja, ditulis? Ya, Bu. Misalnya hasil diskusinya sudah dekat-dekat selesai, yang lain bisa di situ mencatat. Ya. Sudah semua ya? Jadi bisa setiap kelompok presentase. Jadi kelompok siapa dulu yang duluan? Kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan kelompok 1. Ya, habis kelompok 1, kelompok 2 ya, siap-siap ya. Yang moderatornya siapa? Ya, silakan Muhammad Jali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibu Koni dan Ibu Koni. Dan telinga untuk menangkap gelombang suara dan mengarahkan ke saluran telinga. Saluran yang menghubungkan bagian Kohlea fungsinya untuk Berfungsi untuk struktur berbentuk stipal yang berisi cairan dan sel-sel rambut sensitif. proses mendengar pada manusia adalah gelombang suara masuk ke telinga luar dan diteruskan ke saluran telinga. Selanjutnya, gelombang suara menggetarkan gendang telinga. Getaran dari gendang telinga diteruskan ke 3 tulang telinga, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Selanjutnya, getaran telinga tadi disalurkan ke telinga dalam, yaitu koklea, yang kemudian suara menggetarkan sel-sel rambut
kohlea yang kemudian mengubah getaran menjadi impuls sel saraf yang dikirim ke otak melalui sel saraf pendengaran. Itulah tadi hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Fahri dan Muhammad Fauzan. Sebelum Syakira ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebutkan telinga bagian luar. Sebutkan bagian-bagian telinga bagian luar. Iya, itu. Dia minta tuliskan secara singkat. Iya, coba yang lain geser di sebelah sana. Iya. Di sini saja, di sini. Iya, dia minta siapa? Iya. Putri menuliskan secara singkat proses mendengar pada manusia ya. Iya. Ini coba diperhatikan yang bertanya. Di situ ada, coba silakan. Nindya Maramis. Pertama, langsung saya disebutkan satu-satu. Pertama, daun telinga. Daun telinga masuk ke saluran telinga. Saluran telinga masuk ke gendang telinga. Habis gendang telinga masuk ke tulang telinga. Habis itu masuk ke kohlea atau rumah siput. Jika tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat penampilan kelompok 1. Tadi diskusinya sudah sangat baik. Hanya masih ada beberapa ya. Di situ mengenai fungsinya kohlea ya. Kalau fungsinya kohlea itu kalau untuk kelompok 4 di situ dia hanya menjelaskan karakteristiknya, tapi di situ dia tidak menjelaskan fungsinya. Di mana fungsinya itu kalau kohlea dia merubah suara tadi menjadi energi listrik yang akan diteruskan ke saraf pendengaran, dan dari saraf pendengaran nanti dia akan teruskan ke otak ya. Ya. Yang lainnya sudah sangat bagus, apalagi mengenai ringkasan singkat mengenai proses mendengar pada manusia ya. Ini kelompok hasil dari kelompok 1 ya, bagus sekali ya. Ini bisa dilihat di papan ini ya. Ya. Ini memudahkan kita untuk menghafal, ya. Untuk bagian-bagiannya telinga tadi ya. Ini sudah dilihat di situ ada poin 1 di situ ya. Poin 1-nya di situ coba diperhatikan di depan di layar. Ya, ini adalah daun Telinga. Ya, seperti hasil diskusinya yang tadi bahwa daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang berasal dari luar. Ibaratnya sama dengan gendang telinga ini sama dengan kalau kita bicara di mic ya. Nah, beda kan kita bicara biasa dengan bicara di mic. Kalau gendang telinga itu ibaratnya sama dengan pada saat kita berbicara di mic itu penekanan suara di situ lebih keras, toh? Ya. Ini kan gendang telinga ya. Nah, kalau ini namanya tulang. Ya, ini posisinya begini. Di dalam rumah siput ini yang ditunjuk poin 4 ya. Ya, di dalam rumah siput ini di situ ada cairan ya. Ada cairan dan ada bulu rambut. Di mana cairan dengan bulu rambut itu berfungsi. Nanti dia menggetarkan suara sehingga merubah energi suara tadi menjadi energi listrik ya. Ya, ya, saya kira itu saja ya. Silahkan dicatat dulu poin-poin penting pada materi kita hari ini. Silakan. Ya, dikumpul hasil diskusinya. Ya, tiap kelompok mengumpulkan ya.
Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Fungsi telinga. Fungsi telinga merupakan pendengaran. Adapun bagian-bagian telinga. Daun telinga, membran timpani, tulang landasan, tulang martil, saluran Eustachius, cochlea. Adapun fungsi bagian-bagian telinga adalah daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi. Membran timpani berfungsi untuk memperkuat getaran gelombang bunyi secara mekanis. Jelaskan secara singkat proses mendengar pada manusia. Daun telinga diteruskan ke saluran telinga diteruskan ke gendang telinga diteruskan ke tulang telinga terbagi menjadi 3, tulang martil, tulang landasan, tulang sakurdi. Terus diteruskan ke cochlea. Selanjutnya diteruskan ke saluran pendengaran. Selanjutnya ke otak. Ya, bagus sekali buat Nia Majamis. Tepuk tangan buat Nia Majamis. Ya. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu ada bagian-bagian telinga, ada daun telinga, di mana daun telinga dia menangkap gelombang suara atau gelombang bunyi yang berasal dari luar. Ya, setelah itu masuk ke saluran telinga. Saluran telinga dia menejuskan suara tadi yang ditangkap oleh daun telinga ke gendang telinga. Nah, dari gendang telinga tadi nanti ditejuskan ke tulang telinga, di mana tulang telinga di situ ada tulang martil, sanggurde, landasan. Ya, itu fungsinya sama saja. Dia fungsinya menejuskan bagian suara yang berasal dari gendang telinga. Kalau sudah gendang telinga, berarti sudah masuk telinga dalam ya. Iya. Setelah itu lanjut ke cochlea, di mana cochlea tadi ada suara di situ dirubah dari energi suara menjadi energi listrik. Terus masuk ke saluran pendengaran. Nah, di saluran pendengaran ini nanti saraf timplus. Saraf pendengaran ini nanti diteruskan ke otak. Sehingga apa yang disampaikan kita bisa dengar, ya. Kalau kita sudah paham mengenai bagian dan fungsi telinga, maka secara otomatis kita bisa menjelaskan proses mendengar pada manusia. Ya, secara singkatnya seperti temannya yang dituliskan di papan tadi, yaitu daun telinga menangkap suara, daun telinga ke saluran telinga, seterusnya masuk gendang telinga, dan gendang telinga teruskan suara tadi ke tulang telinga, setelah masuk di cochlea. Cochlea suara tadi dirubah menjadi energi listrik, masuk ke saluran pendengaran atau saraf pendengaran di sini, bukan saluran di sini. Sini sudah masuk saraf pendengaran. Setelah masuk di saraf pendengaran, suara tadi disampaikan ke otak, ya. Iya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Guru, daun telinga dengan membran timpani itu sama atau beda, Bu? Oh, sama. Kalau daun telinga sama dengan membran timpani, ya. Ternyata membran timpani itu sama dia dengan gendang telinga, ya. Begitu salah. Jadi, kalau gendang telinga ini disebut juga dengan membran, iya, membran timpani, ya. Kalau sebut cochlea, orang-orang luar sudah paham. Kalau tentang cochlea berarti itu pembahasan mengenai saluran rumah siput. Ya, berarti dia membahas mengenai saluran rumah siput. Ya, jadi tadi kesimpulannya, ya, mulai dari daun telinga, proses mendengar tadi daun telinga, setelah itu masuk ke saluran telinga, setelah ke saluran telinga masuk ke gendang telinga atau membran timpani, setelah itu masuk ke tulang telinga, ya. Ya, dari tulang telinga masuk ke saluran rumah siput atau cochlea. Setelah itu dari cochlea tadi di suara dirubah dari energi suara menjadi energi listrik, langsung masuk ke saraf pendengaran. Ya, bukan saluran pendengaran tapi saraf pendengaran.
Ada aja saja pendengaran tadi, suara lalu masuk ke otak, ya. Iya, melalui saja pendengaran tadi. Jadi energi listrik yang ada di kohlea diubah menjadi impuls rangsangan sehingga dia masuk ke otak. Iya. Jadi ini buku dibagikan, ya. Kita lakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi, senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi, di situ tuliskan 3 poin penting yang Anda pahami mengenai materi kita hari ini. Tuliskan situ 3 poin penting yang Anda pahami mengenai materi kita hari ini atau pertemuan kita hari ini. Dituliskan 3 poin pentingnya. Ya, terus yang kedua, tuliskan 2 poin penting yang Anda belum pahami mengenai materi kita hari ini. Ya, terus yang ketiga, apa yang Anda lakukan dengan materi yang Anda belum pahami? Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kumpul. Tempel di papan sini. Silakan. Ya, kalau sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini buku dibagikan lagi kertasnya. Ya. Ada yang akan ditulis lagi ya. Sekarang tuliskan nama bagian telinga beserta fungsinya. Baru tempelkan di layar. Sini. Silakan. Nama bagian telinganya terus ditempelkan sesuai dengan nama bagian telinganya. Jangan lupa ditulis fungsinya ya. Ya, yang sudah bisa tempelkan di depan. Coba. Ya, kembali ke tempat duduknya. Ya. Jadi, materi kita cukup hari ini. Minggu depan ada tugasnya, ya. Minggu depan kita belajar mengenai organ reproduksi. Jadi tugasnya setiap peserta didik itu baca bukunya. Mau baca di buku paket bisa. Mau cari di Google bisa. Mau nonton video pembelajaran mengenai sistem reproduksi bisa, ya? Iya. Saya kira itu saja, ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa, ya. Silakan ketua kelasnya. Berdoanya dalam hati, ya. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, 1, 2, 3.